Oke, baik. Dalam rangka kita mengulik secara lebih jauh tentang budaya musik tradisi yang ada di Kalimantan, khususnya untuk masyarakat Dayak di Kalimantan. Nah, kita sekarang sudah berjumpa dengan salah satu narasumber yang boleh dikatakan seniman muda, akademisi, gitu kan. Lalu boleh dikatakan juga sebagai YouTubers sekarang. Nah, YouTubers dalam sektor dalam bidang musik tradisi, khususnya musik Dayak Kalimantan. Nah, di samping saya ini sudah ada Amoris, atau dalam nama panggungnya disebut Uya Moris. Nah, Uya Moris ini adalah putra asli ya masyarakat Dayak Kenya. Oke. Untuk lebih jauhnya seperti apa, kita bisa nanti Uya Moris bisa memperkenalkan diri sebelumnya. Monggo silakan. Saya Uya Moris, saya pelaku seni, khususnya seni tradisi Kalimantan, Dayak Kenya. Saya musisi, terus saya juga berkecimpung di akademi juga, karena menurut saya lebih komplit lagi ketika dilengkapi dengan ilmu pengetahuan juga. Jadi ada kombinasi ya antara belajar secara tradisi dengan ilmu pengetahuan itu. Oke, Uya Moris, kalau berbicara tentang Kalimantan ya itu menurut interpretasi saya atau impresi saya pertama kali mendengar nama Kalimantan itu yang terbayang adalah hutan, gitu kan, sungai, ya seperti kebanyakan orang ya. Iya, terus nanti ada baru menjerumus ke Dayak, gitu kan. Nah, boleh diceritakan nggak latar belakang geografis dan etnis tradisi di lingkungan tempat tinggalmu di Kalimantan sana? Silakan. Iya, kalau di Kalimantan orang-orang pasti mikir penuh dengan hutan, terus sungai, terus tidak ada jalan yang bagus ke sana. Ya sebenarnya itu benar sih. Itu benar karena rata-rata suku Dayak itu kalau sekarang itu mereka mencari tempat di mana masih ada hutan, tempat mereka juga mencari kebutuhan mereka kayak berburu, terus cari rotan apa semacam. Jadi rata-rata memang tinggalnya di hulu sungai. Oke. Makanya ketika orang berpikir hutan dan sungai, ya itu memang bisa menggambarkan Kalimantan, Kalimantan suku Dayak kayak gitu. Oke. Uya Moris aslinya dari mana Kalimantannya? Aku dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Suku Dayak Kenya. Suku Dayak Kenya, Kalimantan Utara. Ya. Boleh dijelaskan nggak kalau perjalanan dari Jogja, Jakarta itu harus berapa lama, harus naik apa gitu untuk sampai daerahmu? Kalau ke tempat aku itu kalau misalnya kita berangkat dari Jakarta, bisa nanti transit di Balikpapan, terus dari Balikpapan terbang lagi ke Tarakan. Nah, dari Tarakan itu naik speedboat itu ke Kabupaten Malinau-nya itu sekitar 3-4 jam lah. Dari kabupatennya naik ke hulunya itu sekarang udah bisa akses darat sekitar 1,5 jam lah. Wow, kalau dulu waktu ya? masih pakai boot, itu masih 4 jam, 3-4 jam, tapi sekarang kan udah bisa akses darat lewat naik mobil gitu. Naik mobil bisa ya? Bisa. Jadi punya gambaran ya teman-teman di sini ya, kalau untuk sampai ke lokasinya Uya Moris di desa apa namanya? Desa Setulang. Desa Setulang, Kalimantan Utara itu aksesnya masih cukup jauh untuk dijangkau. Nah, tentunya dalam kultur di sana juga masih sangat kental dengan unsur tradisinya. Betul. Ya. Betul. Oke, tapi kalau berbicara tentang seni tradisi yang ada di lingkungan Dayak Kenya, gitu kan? Kira-kira apa saja ragam bentuk tradisi-tradisi yang ada di sana?
Kalau tradisi banyak ya. Kalau yang kebanyakan orang tahu di luar Kalimantan itu kayak tradisi tato, terus telinga panjang. Ya itu sebenarnya salah satu tradisi yang pada zaman dulu masih ada. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah aku bisa katakan itu sudah tidak ada, sudah tidak dilakukan lagi. Hanya beberapa orang yang merasa bahwa aku harus nih melakukan ini karena alasan-alasan tertentu, entah itu pelestarian atau apa. Tapi kalau secara culture, secara tradisinya sudah tidak diharuskan lagi melakukan itu, sehingga zaman sekarang sangat susah untuk menemukan orang yang bertelinga panjang lagi. Kalau tato masih banyak. Kalau tato juga sama sebenarnya. Jadi tato kalau zaman dulu kan itu berkaitan dengan kepercayaan beliefnya mereka gitu loh, kepercayaan lamanya masyarakat di situ. Nah kalau sekarang kan udah dengan kepercayaan baru ya, entah apalah bentuknya itu nama agamanya. Tapi di setiap agama modern ini kan mereka pasti melarang aktivitas yang seperti itu, sehingga banyak yang meninggalkan. Yang ada sekarang ya mereka menganggap bahwa aku pengen melakukan ini karena entah alasan pribadinya mereka dan memang mereka mencintai motif-motif tradisi tersebut. Tapi kalau secara culture sudah tidak diharuskan sih. Oke, itu untuk ini juga ya menjadi identitas. Ini loh saya orang ya bisa Dayak, jadi gitu kan, ya. Mereka memiliki kebanggaan tertentu ketika mereka melakukan itu, sehingga menjadi identitasnya mereka kayak gitu. Oke. Kalau untuk ragam keseniannya, terutama seni pertunjukannya, ada apa aja? Kalau di pertunjukannya itu ada kayak misalnya tarian itu ada sape leto, terus ada kancat lasan. Jadi kalau kancat leto ini untuk iringannya juga tersendiri gitu, sapenya tersendiri, biasa untuk menunjukkan keistimewaan seorang keanggunan, seorang kecantikan, seorang perempuan sih di situ, sehingga biasanya dia menari di atas gong itu. Oke. Nah, terus kalau kancat lasan ini biasa ada cewek cowok kayak gitu pasangan, ya lebih ke hubungan apa antara masyarakat aja sih kayak gitu, menjalin kerukunan gitu ya. Oke. Kalau berbicara tentang seni tradisi yang ada di lingkungan Dayak, khususnya Dayak Kenyah ya, itu ragamnya apa saja tradisi-tradisi yang ada di sana? Ragamnya tentu banyak ragamnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin musik, di sana banyak jenis-jenis musiknya juga. Maksudnya bukan jenisnya tapi instrumen-instrumennya berbeda-beda. Seperti yang banyak teman-teman kenal itu kayak sape. Terus kalau ensemble-nya tuh ada sape, kayak kulintang itu namanya lutang. Terus ada keringek atau suling. Terus ada kayak cak gitu, terus ada lutung. Nah lutung ini sebenarnya yang dimainkan oleh khusus cewek sebenarnya. Modelnya tuh kayak kecapi gitu loh. Oke. Nah sedangkan kalau untuk upacara-upacaranya itu, upacara rutinnya tuh ada pesta panen. Nah dalam pesta panen sebenarnya ada runtutannya. Jadi ketika membuka lahan ada upacaranya. Nah ketika mulai pertama kali panen itu ada namanya Uman Huba. Nah begitu puncak panennya, usai panennya itu ada upacara lepak ajau. Oke. Jadi ada beragam tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat Dayak Kenyah ya. Oke. Berikutnya bisa jelaskan nggak fungsi dari kesenian dalam tradisi masyarakat yang ada di Dayak Kenyah? Ya salah satunya kayak lepak ajau itu salah satu wujud syukur masyarakat kepada Sang Pencipta ya, karena mereka sudah melakukan manen hasil pertanian mereka sepanjang tahun. Akhirnya rasa syukur mereka buatlah sebuah ritual adat yang di dalamnya juga ada unsur kayak tarian, terus bersama musik kayak gitu. Berarti ada ikatan antara musik
dan Dan ritual iya, dalam masyarakat proses ya. masyarakat itu. Kalau nggak ada musik, Ya kalau nggak ada musik itu salah satu pendukung ya. Selama yang aku peroleh dari masyarakat di sana juga oleh orang-orang tua, mereka menyebut bahwa musik itu memiliki peran penting sekali di dalam upacara. Karena ketika tidak ada musik, suasana emosionalnya mereka tuh nggak kebentuk gitu loh. Jadi susah. Jadi kayak ada yang kurang. ada yang kurang. Waduh, nasi sayur tanpa garam gitu ya, anyep gitu rasanya, tawar gitu ya. Iya. Ibaratnya analoginya seperti itu. Ada lagi? Ya, mungkin itu doang sih. Kalau yang untuk ininya, yang paling gampang dimengerti lah. Oke. Nah, Morris ini kan dikenal ya di YouTube. Kalau kita ngetik misalkan pencarian untuk musik sape itu namamu cukup populer di situ. Bahkan mungkin ada di peringkat nomor 1 ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, instrumen utama yang kita kenal adalah sape yang dimainkan Morris. Nah, kenapa ini tertarik dengan sape? Ada apa ini dengan sape menurut versi kamu? Ya sape salah satu selain selain catchy kemasannya, bisa di branding. Sape juga punya karakter suara yang cukup unik sehingga ketika pertama kali orang mendengar musik itu dimainkan, orang udah langsung kebayang, oh ini bunyi sape ini, dan udah kebayang bentuknya. Karena alat musik sape ini satu-satunya alat musik yang kayaknya tidak ada yang mirip secara bentuknya berbeda, terus secara bunyinya juga memiliki karakter tersendiri, sehingga memiliki potensi untuk di branding menjadi alat musik sama seperti gitar lah. Gitu. Kalau sape itu milik masyarakat Dayak apa aja ya? Nah, kalau sape sebenarnya kalau di tradisinya itu punyanya suku Dayak Kenyah, Kayan, Bahau. Itu adalah salah satu rumpun dari Apokayan. Jadi rata-rata mereka memakai sape sebagai salah satu instrumen di dalam ritualnya mereka, upacara adatnya mereka. Tapi ya sekarang perkembangan zaman juga sudah banyak kita temukan di beberapa suku yang menggunakan sape gitu loh. Tapi cara sederhana untuk mencari tahu alat ini berasal dari mana sih sebenarnya tinggal kita tanya aja, lihat aja repertoar apa yang mereka mainkan. Dari bahasanya kita bisa lacak gitu. Ketahuan ya. Oke, baik. Kalau sejarahnya dari instrumen sape sendiri bagaimana? Kalau sejarahnya munculnya sape itu kalau menurut pengetahuan lisan ya yang dikasih tahu ke kita yang generasi muda itu munculnya tuh ketika ada seorang keluarga nih, ada bapak, ada ibu, terus si istrinya sedang sakit, kemudian si suami itu tertidur, terus mendapat mimpi gitulah. Sebuah instrumen yang dikasih kayak pewahyuan gitulah, terus bunyinya seperti ini. Akhirnya dia bangun, dan karena di dalam mimpi itu disuruh memainkan alat musik itu untuk istrinya sehingga istrinya bisa sembuh kayak gitu. Jadi akhirnya dibuatlah alat musik tersebut, terus dia mainkanlah lagu seperti yang didapetin di mimpi, dan akhirnya si istri sembuh. Jadi sebenarnya alat musik sape ini munculnya tuh bisa untuk healing sebenarnya. Munculnya karena untuk upacara penyembuhan pada zaman dahulunya. Oh, jadi ada cerita rakyat yang berkembang secara lisan ya, tradisi lisan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya memang juga bisa sesuai dengan apa yang diceritakan ya. Betul. Untuk healing seperti healing, itu. Betul. Oke, penyembuhan seperti itu. Oke, berlanjut dengan judul atau nama-nama lagu ya, lagu-lagu daerah atau lagu-lagu tradisi yang ada di Kenyah. Itu apa saja nama-namanya lagu tradisinya? Banyak sih, salah satunya tuh kayak kalau yang ada liriknya tuh kayak Leleng, terus ada Lan Etuyang kalau dari Kenyah sendiri ya.
Kalau yang tanpa syair itu kayak Datuk Julut, terus Dot Diot, terus ada Urapawa. Ada bermacam-macam. Yang paling populer apa? Yang paling populer kalau di suku Dayak Kenyah itu, kalau lagu yang berlirik itu Leleng, terus kalau untuk instrumentalnya itu Dot Diot. Oke, kalau untuk lagu Leleng boleh diceritakan itu punya arti apa? Ya, kalau Leleng ini sebenarnya menceritakan tentang seorang anak yatim sih, yang mencoba menghibur dirinya dan mengajak teman-temannya sehingga bisa menari bersama, menyanyikan lagu itu, membentuk lingkaran kayak gitu. Jadi sebenarnya artinya juga berbeda-beda sih setiap suku, karena biasanya masing-masing suku itu memberi makna yang ingin disampaikan itu berbeda-beda juga dan terkait lagu itu. Bisa jadi misalnya pengalaman pribadi seseorang, terus dia pengen ngajak menyanyikan lagu itu, tapi kan nanti pas leleng-lelengnya sama, tapi pas yang bait pertamanya itu disampaikan oleh satu orang biasanya. Lagu Leleng yang paling populer. Oke. Kalau menurutmu, ini kan apa sih ciri khas yang sangat kental itu dari tentunya secara musikal ya, dari alat musik sapek yang membedakan dengan alat musik berdawai mungkin yang di subetnis Dayak lainnya? Kira-kira apa? Mungkin dari tekniknya, terus selain karakter bunyinya juga beda, walaupun sesama string ya, tapi sapek itu punya karakter yang cukup kuat juga ya. Di teknik permainan juga berbeda sih. Kayak misalnya di sapek itu kan ada sistem kayak kayak slide gitu loh. Bukan slide sih, ada kayak slide-nya gitu, tapi kalau di sana tuh nyebutnya tegideng, ada idat kayak gitu. Itu membedakan. Jadi ketika dimain tuh ada tang gitu tuh. Iya. Oke. Kita sudah mengulik gambaran umum tentang musik ya, musik tradisi di masyarakat Dayak Kenyah. Nah, sekarang saya mau tanya tentang lebih hal yang umum tentang kehidupan atau filosofi kehidupan dalam tradisi masyarakat Dayak Kenyah. Salah satunya menurutmu di atau sejauh pengetahuanmu di masyarakat Dayak Kenyah itu punya semboyan hidup nggak dalam untuk menjalin hubungan antara leluhur atau untuk dengan masyarakat di Dayak Kenyah itu sendiri? Kalau ngomongin Dayak Kenyah kan banyak subnya nih. Kalau aku yang aku tahu ini dari sukuku sendiri ya. Kalau semboyan untuk hidup itu ada beberapa sih. Salah satunya itu Bapak Tawe ini jangan patah semangat ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu agak susah diartikan. Kayak jangan putus asa untuk dalam menjalani kehidupan gitu. Bapak Tawe kayak gitu. Nah, sedangkan untuk secara kehidupan di dalam keluarga itu, suku Dayak Kenyah ini memiliki filosofi terhadap burung enggang. Jadi burung enggang itu salah satu burung yang mereka percayai bahwa mereka bisa menteladani burung itu sebagai sosok yang ketika di dalam keluarga seorang laki-laki itu sama seperti jantan yang burung enggang. Jadi kalau burung enggang ini kan ketika si betina sedang bertelur sampai menetas, dia akan terus berada di dalam dalam sarang, dan yang ngasih makan itu si jantannya. Nah, itu yang juga diambil oleh suku Dayak Kenyah. Mereka mengambil filosofi itu bahwa si bapak harus berjuang untuk keluarganya, kayak gitu. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupannya, baik secara
personal maupun secara kekeluargaan, Iya, seperti benar. itu ya. Sampai sekarang masih diterapkan? masih diterapkan. Oke. Untuk kehidupan masyarakatnya apa contoh diterapkannya misalkan? Ya, kalau untuk di masyarakatnya, ya salah satunya tadi tuh mereka bisa menjalani aktivitas keseharian mereka dengan apa ya, tidak memandang apa namanya tingkatan juga. Derajat, Sekarang derajat manusia sosial lebih hidup gitu ya. harmoni aja sih. Oke, ada membangun harmonisasi antar masyarakat. Itu mungkin tercermin juga ya dalam apa musik secara keseluruhan ya. Yang mungkin bisa dilihat juga dari sisi musiknya mereka juga sih. Ya. Jadi bisa dikatakan musiknya untuk membangun harmoni seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau sepengetahuanmu atau pengalamanmu dalam apa mempraktikkan dalam kehidupanmu dalam mempraktikkan apa alat musik sape atau musik Dayak pada yang lain, maksudnya Dayak Kenyah, itu kira-kira apa pengaruh musik sape dalam kehidupanmu sebagai masyarakat Dayak, baik secara personal maupun secara luas? Mungkin ini ya kembali ke apa namanya munculnya sape ini. Karena pada zaman dulu itu memang digunakan untuk proses penyembuhan, sehingga kalau ditarik ke masyarakat sekarang, alat musik sape itu bahkan bukan hanya di suku Dayak saja, tapi ada beberapa orang yang menggunakan ini sebagai salah satu untuk meditasi atau macam-macam. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, musik sape itu sangat erat hubungannya dengan culture, dengan kehidupan masyarakatnya. Itu bisa mungkin ya ada unsur kehidupan di sana gitu. Memberikanmu banyak edukasi juga. Iya, benar. Tentang kehidupan, tentang harmonisasi gitu ya, melalui musik sape itu. Betul. Berarti memiliki kandungan filosofi juga. Iya, tentu memiliki. Bagaimana bisa dijelaskan? Ya, tadi filosofi kehidupannya itu sih. Karena kalau misalnya kita lihat dari motif yang ada di situ juga kayak ornamen-ornamennya itu kan menyimbolkan ada di situ entah dia unsur floranya ada, fauna juga ada, tergantung si pembuat motif, tapi pasti ada unsur kehidupan juga bahkan di motifnya. Motif ukiran, betul. motif permainannya juga seperti itu. Ya, kalau dari permainan kan itu interpretasi orang sudah ya. Kalau interpretasimu ya. Kalau interpretasimu seperti yang apa? Pertama tadi sebagai ini untuk kehidupan. Sih. Kalau secara luasnya untuk kehidupan. Oke. Alunan-alunan melodinya seperti itu menenangkan seperti itu ya. Lebih ke sana sih. Oke. Sesama manusia, bersikap dan berbuat baik pada sesama. Nafas hidup kita tergantung padanya, Tuhan Sang Pencipta yang memberi segala. Injil kata lino bacurangin kesaruga, besengat kaju batang